kita akan membahas salah satu kekaisaran terbesar yang pernah ada. Sebuah kekuatan yang pernah menguasai 16% daratan bumi, dari Korea sampai Polandia. Ya, Kekaisaran Mongol. Tapi kita di sini bukan untuk merayakan penaklukan mereka. Justru sebaliknya, kita di sini untuk menyelidiki kekalahan mereka yang paling mustahil. Jadi pertanyaannya begini, bagaimana bisa mesin perang yang tak terhentikan ini setelah menaklukkan puluhan kerajaan justru dipermalukan oleh sebuah pulau terpencil? Nah, inilah misteri yang akan kita pecahkan bersama. Coba bayangkan ya, tahun 1293, 1000 kapal perang Mongol tiba di lepas pantai Jawa. Misi mereka, balas dendam. Yang mereka tidak tahu adalah mereka sedang berlayar lurus ke dalam sebuah jebakan yang didasarkan bukan pada kekuatan, tetapi pada tipu muslihat yang jenius. Tapi sebelum kita sampai ke kekalahan itu, kita perlu paham dulu, kenapa sih hal itu bisa dibilang mustahil? Apa yang membuat bangsa Mongol ini jadi kekuatan yang seolah tak terhentikan? Oke, untuk itu kita harus putar waktu mundur dulu. Jauh sebelum kekaisaran itu ada, kita kembali ke padang rumput Mongolia yang keras dan tanpa ampun. Disinilah kisah kita dimulai, bukan dengan seorang kaisar, tetapi dengan seorang anak laki-laki yang nantinya akan mengubah dunia. Anak itu bernama Temujin, dan hidupnya, itu adalah perjuangan tanpa henti. Ayahnya seorang kepala suku diracuni. Sukunya sendiri malah mengkhianatinya, meninggalkan dia dan keluarganya dalam kemiskinan. Dia bahkan pernah ditangkap dan diperbudak selama 6 tahun. Setiap pengkhianatan, setiap kesulitan, itu semua menempa dirinya menjadi pemimpin yang tidak akan pernah bisa dikalahkan dengan cara-cara konvensional. Nah, disinilah letak kejeniusan Temujin. Ini adalah perbedaan paling fundamental antara dia dan saingannya, Jamuka. Jamuka percaya pada sistem lama, kekuasaan itu ya hanya untuk kaum bangsawan. Tapi Temujin punya ide yang radikal banget. Promosi itu berdasarkan keterampilan dan kesetiaan, bukan garis keturunan. Ini bukan sekedar ide baru loh, ini adalah sebuah revolusi dalam peperangan pada masa itu. Dan apa hasil dari filosofi radikal ini? Lahirlah mesin perang Mongol, pasukan paling disiplin dan paling efektif yang pernah ada di dunia. Biar kita kebayang seberapa dahsyat kekuatan mereka, coba kita lihat musuh besar pertama mereka, dinasti Jin di Tiongkok. Ini salah satu kerajaan terkuat di Asia saat itu. Mereka punya hampir 1 juta tentara. Bayangkan, 1 juta, sebuah kekuatan raksasa yang kelihatannya mustahil dikalahkan. Sekarang, bandingkan dengan pasukan Mongol. Cuma 90.000 pasukan berkuda. Kalah jumlah lebih dari 10:1. Ini sih seharusnya jadi misi bunuh diri kan? Tapi mereka menang. Gimana bisa? Bukan dengan kekuatan kasar, tapi dengan otak. Strategi yang superior, disiplin sekeras baja, dan taktik-taktik cerdik seperti pura-pura mundur yang terkenal itu yang memancing musuh ke dalam perangkap mematikan. Mereka lebih pintar, lebih cepat, dan jauh lebih mematikan. Pendekatan mereka dalam menaklukkan Kenaukan memang sangat brutal, tapi juga sangat pragmatis. Insinyur, dokter, pengrajin, siapapun yang punya keahlian yang berguna akan diserap ke dalam kekaisaran. Sisanya, mereka jadi budak atau yang lebih mengerikan lagi, digunakan sebagai perisai manusia dalam pengepungan berikutnya. Tidak ada yang disia-siakan. Sekarang kita lompat ke generasi berikutnya, di bawah cucu Genghis Khan, Kubilai Khan. Kekaisaran mencapai puncaknya di masa ini, tapi justru di puncak inilah retakan-retakan keangkuhan mulai muncul. Di bawah Kubilai, Kekaisaran Mongol bertransformasi. Mereka bukan lagi sekedar gerombolan nomaden. Dengan mendirikan dinasti Yuan di Tiongkok, mereka menjadi administrator yang canggih, membangun sekolah, mengeluarkan mata uang kertas, dan membuka diri terhadap dunia, bahkan menyambut pelancong dari Eropa seperti Marco Polo. Namun, bahkan kekaisaran terbesar pun punya batas. Serangkaian kegagalan militer yang mahal mulai menggerogoti mereka. Invasi besar-besaran ke Jepang dihancurkan oleh badai topan. Kampanye di hutan lebat Vietnam dan Burma juga berhasil dipukul mundur. Kekalahan ini bukan hanya kerugian strategis. Kekalahan ini mulai membebani pikiran Kubilai Khan. Dan inilah pemicunya. Kubilai Khan yang sudah tua dan semakin paranoid mengirim utusan ke Raja Kertanegara di Jawa menuntut upeti. Raja itu tidak hanya menolak, dia mempermalukan utusan itu dengan memotong wajahnya dan mengirimnya kembali. Bagi seorang kaisar Mongol, ini adalah penghinaan yang hanya bisa dibalas dengan darah. Dan kita kembali ke Jawa. Pasukan Mongol tidak datang hanya untuk menaklukkan. Mereka datang untuk membalas dendam pribadi kaisar mereka. Taruhannya sangat-sangat tinggi.
Tetapi saat mereka tiba, mereka dihadapkan pada sebuah kejutan besar. Target utama mereka, Raja Kertanegara, ternyata sudah tewas. Dia telah dibunuh dalam pemberontakan oleh seorang penguasa saingan bernama Jayakatwang. Coba bayangkan kebingungan para jenderal Mongol. Seluruh alasan invasi mereka, seluruh pembenaran untuk armada 1000 kapal ini telah lenyap begitu saja. Di tengah kekacauan inilah muncul seorang pangeran Jawa yang cerdik, Raden Wijaya. Dia tidak melihat penjajah, dia melihat peluang. Rencananya brilian dalam kesederhanaannya. Langkah pertama, dia mendekati bangsa Mongol, berpura-pura menjadi sekutu yang setia, dan meminta bantuan mereka untuk mengalahkan si perebut tahta, Jayakatwang. Langkah kedua, bangsa Mongol yang sangat membutuhkan misi yang jelas, setuju untuk membentuk aliansi. Bersama-sama, mereka dengan mudah menghancurkan pasukan Jayakatwang. Langkah ketiga, setelah menang, Raden Wijaya berjanji akan secara resmi tunduk kepada Kubilai Khan. Dia hanya meminta satu hal, pengawalan Mongol yang kecil dan tak bersenjata untuk menemaninya kembali ke kerajaannya untuk mempersiapkan upeti. Dan langkah keempat, saat pengawal itu terisolasi, dia memasang perangkap. Pasukan Wijaya menyergap dan membantai pengawal itu, lalu melancarkan serangan kejutan dan perang gerilya di seluruh pulau terhadap pasukan Mongol yang kini terpencar dan sama sekali tidak siap. Hasilnya, kekacauan total bagi bangsa Mongol yang perkasa. Mereka berjuang untuk kembali ke kapal mereka di bawah serangan terus-menerus, kehilangan lebih dari 3.000 prajurit dalam prosesnya. Itu bukan hanya kekalahan, itu adalah penghinaan total. Seorang sejarawan menyimpulkannya dengan sempurna, menyebutnya sebagai perlawanan paling efektif, berbiaya rendah, dan menguntungkan yang pernah dihadapi bangsa Mongol. Pikirkan tentang itu. Mereka berhasil menipu kekuatan terbesar di dunia untuk menghancurkan musuh lokal mereka dan kemudian mengusir mereka dengan kerugian minimal. Itu adalah sebuah strategi yang luar biasa cerdik. Kekalahan memalukan di Jawa ini bukan hanya sebuah insiden loh, itu adalah gejala dari kemunduran yang lebih besar. Kekaisaran yang dulu bersatu mulai retak dari dalam. Setelah kematian Kubilai Khan, perebutan kekuasaan internal yang telah lama membara akhirnya meledak, memecah kekaisaran besar menjadi 4 negara penerus, dinasti Yuan, Gerombolan Emas, Ilkhanate, dan kekahanan Chagatai. Ironisnya, para penakluk dunia ini kini saling berperang satu sama lain. Kubilai Khan yang konon patah hati karena penghinaan di Jawa, wafat setahun kemudian. Kurang dari 1 abad setelah itu, pada tahun 1368, pusat kekuasaan Mongol, dinasti Yuan di Tiongkok, akhirnya digulingkan oleh pemberontakan pribumi yang mendirikan dinasti Ming. Era dominasi Mongol telah berakhir. Ini membawa kita kembali ke pertanyaan terakhir kita. Ya, kekalahan fisik di Jawa itu nyata. 3.000 prajurit tewas, sebuah armada dipukul mundur. Tapi kekalahan itu dimungkinkan oleh sebuah cerita, sebuah narasi cerdik yang dirangkai oleh Raden Wijaya untuk menipu musuh yang jauh lebih kuat. Jadi, apa yang benar-benar menghancurkan kekaisaran terbesar di dunia? Apakah itu pedang, atau apakah itu kekuatan dari sebuah cerita yang lebih baik?